Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mari seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan istighfar. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan sholihah. Amin. Ya, sehat semuanya anak sekalian. Alhamdulillah. Kami berharap Allah memberikan kesehatan kepada kalian semuanya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan jangan lupa jaga iman dan jaga imun. Ya, baik anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sumber-sumber hukum Islam. Apa sih sumber hukum Islam? Ya, sumber hukum Islam itu adalah sesuatu yang menjadi landasan dasar, ya, atau acuan atau rujukan dalam menetapkan perkara yang berdasarkan syariat Islam. Sumber hukum Islam itu sebetulnya hanya ada 3 saja, ya. Jadi yang pertama itu adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Nah, kita lihat dulu sekarang Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu dari segi bahasa artinya adalah bacaan, ya. Kemudian setelah istilahi, ya, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Dan bila kita membacanya, itu merupakan ibadah, yaitu secara istilah. Kemudian apa sih isi Al-Quran? Ya, secara garis besar isi Al-Quran hanya berisi 2, ya. Jadi tentang hukum ibadah dan hukum muamalah. Itu tentang hukum, ya. Sebetulnya lebih banyak daripada itu. Kita membicarakan isi Al-Quran dalam segi hukum. Itu ada hukum ibadah dan hukum muamalah. Nah, hukum ibadah itu apa? Yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, haji, kurban, dan lain-lain. Nah, kemudian hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan manusia, ya, juga dengan alam sekitarnya. Beberapa contoh hukum yang berkaitan dengan hukum muamalah yaitu sebagai berikut, ya. Seperti hukum jinayat, itu hukum pidana, hukum faraid, ya, hukum warisan, hukum hudud, ya, hukum tentang hukuman, munakahat, hukum tentang perkawinan, ya, hukum tentang jihad, hukum tentang khilafah, hukum tentang khiyar, akdiat, dan hukum makanan dan penyembelihan, hukum tentang hubungan antar negara. Ya, itu diantaranya isi daripada muamalah. Nah, terus kemudian apa sih keistimewaan Al-Quran? Al-Quran itu yang pertama isi kandungannya adalah sempurna tanpa cacat dan celah. Yang kedua, Al-Quran tetap relevan dengan semua umat sepanjang masa. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa yang sangat indah, mudah dibaca, diingat, dan dipahami. Yang keempat, apabila dibaca menimbulkan ketenangan yang mengingatkan kepada Allah. Itulah keistimewaan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat sumber hukum Islam yang kedua, yaitu Al-Hadis. Apa sih Al-Hadis? Al-Hadis itu menurut bahasa artinya baru atau kabar, ya. Sedangkan menurut istilah adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Nah, kedudukan hadis ini dalam ajaran Islam adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ya, maksudnya apabila suatu perkara yang tidak didapati hukumnya dalam Al-Quran, maka hendaknya dicari dalam hadis. Begitu ya, maka itu disebut sumber hukum kedua.
Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hadis. Hadis itu dibagi menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Ya. Hadis qauliyah adalah hadis yang bersumber dari perkataan atau sabda Nabi. Hadis fi'liyah itu yang bersumber dari perbuatan Nabi. Hadis takririyah itu adalah ketetapan Nabi atau Nabi diam saja, itu adalah merupakan hadis takririyah. Nah, sekarang fungsi hadis apa? Fungsi hadis itu sebagai sumber hukum Islam kedua, ya. Yang kedua adalah sebagai penguat hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang ketiga sebagai penjelas terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang keempat adalah menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian ilmu mustalahul hadis atau istilah-istilah hadis. Ini kalau kita belajar hadis, kita harus mengetahui tentang ilmu mustalahul hadis. Apa sih ilmu mustalahul hadis? Adalah ilmu yang mempelajari tentang sanad, matan, dan perawi hadis, yang fungsinya adalah untuk mengetahui tingkatan hadis serta sahih atau palsunya hadis, yaitu mustalahul hadis. Ya, apa itu matan? Matan adalah perkataan atau isi sebuah hadis. Nah, rawi itu apa? Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Sedangkan sanad yaitu orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Dengan kata lain, sanad itu adalah orang-orang yang menjadi perantara, ya, dari Nabi Muhammad sampai kepada perawi. Nah, kemudian kita lihat orang-orang yang terbanyak dalam sanad hadis. Itu ada Abu Hurairah, itu sudah meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, ini meriwayatkan 2.630 hadis. Anas bin Malik itu meriwayatkan 2.286 hadis, ya. Nah, Aisyah juga Ummul Mukminin ini meriwayatkan 2.210 hadis, ya, itu. Kemudian kita lihat ada 6 kitab hadis yang sangat terkenal, maka dia disebut sebagai Kutubus Sittah. Apa sih Kutubus Sittah? Kutubus Sittah itu yaitu pertama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari banyaknya sanad hadis itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu apa? Adalah hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil atau tidak mungkin perawinya berdusta atas nama Nabi Muhammad, karena hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang, ya. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir lafzi, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi adalah perkataan Nabi, ya, dan mutawatir amali adalah perbuatan Nabi. Nah, kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, hadis ahad ini terdiri 3 macam hadis, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 sanad yang berlainan. Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Hadis gharib adalah hadis yang sanadnya hanya diriwayatkan oleh seorang diri saja. Nah, kemudian dari tingkatan perawi hadis ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir dan disampaikan oleh orang-orang yang sempurna hafalannya. Kemudian hadis hasan yaitu hadis yang dari segi hafal perawinya kurang atau kurang sahih. Kemudian hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan 1 atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih dan hasan, ya. Itu. Kemudian syarat-syarat hadis sahih adalah sebagai berikut, ya. Sanadnya harus bersambung, perawinya sudah balik, kemudian berakal, tidak mengerjakan dosa besar, kemudian sempurna hafalannya.
perawi yang ada dalam sanad itu harus adil dan hadis yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau dengan ayat Al-Quran. Ya, kemudian kita lanjut pada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Apa sih ijtihad? Ijtihad itu artinya adalah bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, pikiran, dan bekerja semaksimal mungkin untuk menemukan hukum syara. Hasil ijtihad itu merupakan dasar hukum Islam ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Persyaratan untuk melakukan ijtihad, orang boleh melakukan ijtihad asal mempunyai 6 hal. Ya, ini tidak mudah orang boleh melakukan ijtihad. Yang pertama, dia harus mengetahui tentang Al-Quran, harus tahu tentang hadis, harus tahu tentang bahasa Arab, harus tahu tentang ilmu usul fikih, harus memahami soal-soal ijma dan masalah yang sedang diijtihadkan. Itu harus tahu. Bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad itu bisa berupa ijma. Apa sih ijma itu? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, ya, banyak ulama. Terus kemudian qiyas. Nah, qiyas itu analog, adalah menetapkan hukum suatu persoalan atau masalah yang belum disebutkan secara konkret dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menyamakan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya. Nah, itu qiyas. Kemudian istihsan. Istihsan itu adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian istishab yaitu meneruskan berlakunya suatu hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena adanya suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dan hukum tersebut. Kemudian kalau istidlal yaitu menetapkan hukum suatu perbuatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis dengan didasarkan bahwa hal tersebut telah menjadi adat istiadat atau kebiasaan. Ya. Kemudian maslahah mursalah artinya adalah kebaikan yang terbesar. Adapun menurut istilah yaitu maslahah mursalah adalah perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan sesuatu dengan maksud syarat dan hukumnya tidak diperoleh dan pengajaran dalil secara langsung dan jelas. Umpamanya seseorang wajib untuk mengganti atau membayar kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan yang terjadi di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemudian urf atau adat adalah urusan yang disepakati oleh segolongan manusia dalam perkembangan hidupnya dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir yaitu fungsi ijtihad. Fungsinya yang pertama, ijtihad itu adalah merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ijtihad itu merupakan sarana ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ijtihad itu berfungsi pula sebagai suatu cara yang disyariatkan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan soal dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang keempat, ijtihad itu berfungsi sebagai wadah pencurahan pemikiran kaum muslimin dalam mencari jawaban. Ya, itulah anak sekalian sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.